Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Oke, siang para seluruh YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para seluruh, seperti biasa di siang hari ini saya pengen ngajak para seluruh saya, sobat-sobat saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Maro aminkum mungkaro wa yuhayyarhu bi yadih wa ilam yastati bi lisani wa ilam yastati bi qalbi walaysa wara'a dzalika milimani habbatu khordal, yang artinya sebagai berikut teman-teman. Maro aminkum, jikalau kemudian ada di antara kalian melihat kemungkaran, fayuhayyar biyadih, kalau bisa kalian usahakan untuk mengubahnya dengan power ya, dengan tangan kalian. Fa ilam yastati, dan kalau kemudian kalian nggak bisa melakukannya dengan power ataupun tangan kalian, fa ilam yastati fa bilisani, maka gunakanlah lisan kalian. Fa ilam yastati fa biya qalbi, dan kalau kemudian kalian juga pakai lisannya juga nggak mampu, ada rasa takut seperti itu segala macam, fabi qalbi, cukup dengan di hati kalian, artinya membenci ya, nggak menyukai kemungkaran tersebut tapi di dalam hati kita gitu kan. Walaisa waro'al dzalika, dan kemudian nggak ada di belakang itu, walaisa waro'al dzalika milimani habbatul khordal, dan di belakang itu udah nggak ada lagi keimanan walaupun sebesar biji sawi. Jadi maknanya apa di sini? Ini adalah sebuah perintah ya, sebuah memang amanah dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya kalau kita memiliki kewajiban ya, kemudian untuk kemudian memerangi itu kan kemungkaran. Kalau kemudian kita melihat kemungkaran, kita bisa diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau bisa kita mengubahnya dengan tangan kita atau power kita ya, kita ubah gitu kan. Tapi kalau kemudian kita nggak mampu karena memang kondisi, kemudian kita nggak mampu untuk melakukan itu dengan tangan kita, maka gunakanlah lisan kita. Dan kalau pakai lisan juga kita nggak mampu, artinya mungkin takut gitu kan, takut mungkin kita hidup di sekeliling orang-orang yang berbuat seperti itu, nyaris semua di sekeliling kita berbuat seperti itu kemungkaran ya, cukuplah dengan hati kita membenci kemungkaran tersebut dengan hati kita. Dan kemudian di belakangnya juga diberitakan ya, bahwasanya di belakang itu gitu kan, setelah kemudian dia kalau nggak ada lagi keimanan walaupun sebesar biji zarah, artinya kalau kemudian kita nggak melihat kemungkaran, kemudian kita nggak berusaha untuk mengubahnya dengan tangan kita, kemudian nggak berusaha kemudian mengubahnya dengan lisan kita, dan kita kemudian nggak membencinya gitu kan, dianggap biasa aja, dalam hati kita nggak ada rasa kemudian kita benci dengan kemungkaran tersebut, maka di belakang itu sesungguhnya di dalam diri kita yang seperti itu ya, tidak ada lagi keimanan walaupun sebesar biji zarah. Artinya memang di sini ya teman-teman, kalaupun kita kemudian lihat di sekeliling ada kemungkaran, paling tidak kalau kemudian semua lewat power tangan kita nggak bisa, kemudian pakai lisan kita nggak bisa, usahakanlah paling nggak kita membenci kemungkaran itu di dalam hati kita. Karena kalau memang kemudian kita nganggap biasa dan kemudian nggak membencinya dalam hati kita, dikatakan bahwasanya nggak ada lagi keimanan di belakang itu walaupun sebesar biji zarah. Berkaitan dengan itu teman-teman, saat ini di era digital ya, di tahun 2024 sono ini era digital sangat luar biasa. Selain era digital itu membawa segi positif gitu kan, artinya kita kemudian bisa beli barang-barang tertentu yang posisinya jauh dari kita, bahkan yang dari luar negeri, kita cukup bisa membelinya secara online gitu kan. Kita bisa mencari solusi terhadap masalah-masalah tertentu yang mungkin susah kita mencarinya. Contohnya nih, saya mau bikin
tempe itu gimana sih gitu kan. Ya kita lihat tinggal di media sosial seperti buka di YouTube pastinya nanti ada gitu kan. Oh saya mau nanam jamur gitu kok. Nggak ada, kalau dulu kan harus beli buku dulu kan di toko buku. Sekarang cukup buka di media sosial seperti di Google ataupun di YouTube, nanti cara-caranya pasti sudah ada yang membuat tutorialnya di situ ya. Nyaris semuanya ada ya. Nah, begitupun juga ternyata juga ada segi-segi negatifnya. Di sini salah satunya segi negatif adalah seperti penyebaran konten-konten yang dari belahan bumi yang lain yang memiliki budaya dan nilai-nilai etika beda dengan negara kita, bisa kita lihat sekarang, kita akses dari tempat kita, dari tempat tidur kita. Seperti mungkin dari Eropa orang pakai bikini, pakai pakaian yang minim, mungkin dianggap biasa dalam kultur dan etika mereka di sono gitu kan. Tapi di sini kita dengan keyakinan, dengan etika yang di sini sebetulnya berbeda jauh. Tapi kemudian kita bisa mengaksesnya gitu kan. Dan dengan mudahnya sekarang gitu kan, sambil tiduran, bangun tidur kita udah bisa buka HP kita, lihat seperti itu. Dan yang paling ngeri juga saat ini memang kemudian banyak konten-konten yang berbungkus agama, tapi saya sendiri bingung lihatnya gitu kan, yang kemudian dicampur dengan hal-hal keilmuan yang sepertinya di luar agama kita. Dengan ilmu-ilmu kesaktian gitu kan, katanya bisa menghilang, ilmu kesaktian yang mati bisa hidup lagi seperti itu. Kemudian dicampur kegaiban, orang bisa terpental, kemudian berkomunikasi dengan makhluk gaib yang kemudian di mix gitu kan. Nah ini area abu-abu ya teman-teman. Di agama Islam itu ada yang memang black, yang hitam udah jelas, yang putih udah jelas, yang abu-abu ini. Yang abu-abu inilah kesenangannya daripada syaitan. Karena memang kebanyakan kemudian orang yang berilmu, orang yang ilmunya tinggi biasanya terjebak, terpleset di yang abu-abu. Oleh karena itu teman-teman kita, seperti saat ini kita lihat kemarin kasus yang paling populer kemarin ya, adanya kemudian video yang menggegerkan jagat dunia maya, yaitu video tentang aliran sesat yang menggambarkan di situ, yang digambarkan orang-orang yang ada dalam video tersebut adalah orang-orang muslim dan muslimah menggunakan pakaian-pakaian yang menyimbolkan mereka adalah seorang muslim, tapi kemudian di dalam videonya mereka kemudian dinyatakan oleh ulama, seseorang yang mengaku sepertinya dianggap ulama di situ, memperbolehkan para jamaahnya untuk bertukar istri ataupun pasangan gitu kan. Yang mana kalau sampai nauzubillah min zalik, sampai punya anak pun itu dianggap sah gitu kan, dan kemudian halal, dan mereka kalau melakukan itu dijamin masuk surga gitu kan. Walaupun kemudian setelah ditelusuri oleh pihak yang berwajib, ternyata teman-teman itu ternyata dibikin oleh seseorang ya yang bernama Samsudin ya, Gus Samsudin atau Samsudin Jadat, yang ternyata adalah video settingan yang katanya untuk hiburan belaka gitu kan, ataupun untuk edukasi. Yang jelas teman-teman, saya nggak melihat di sini edukasinya di bagian mana gitu kan. Kalau ada edukasi sepertinya harusnya di bagian penutup dia berceramah atau berdakwah pendek ataupun singkat gitu kan. Dan juga dinyatakan kalau itu juga videonya juga video memang settingan. Yang parah lagi kalau memang betul di situ kan orang yang ada di dalam video tersebut dinyatakan sebagai orang-orang Wahabi. Wahabi sendiri siapa, mereka itu yang mana, kita juga nggak ngerti gitu kan, yang kemudian dianggap sebagai Wahabi. Tapi yang lebih parah kalau memang betul-betul Wahabi itu ada, seburuk kalaupun memang mereka itu berbeda pendapat, berbeda argumen dengan kita, tapi kalau nggak melakukan tukar-menukar istri itu jatuhnya fitnah ya. Dan jelas sekali fitnah di mata Allah Subhanahu wa taala itu, murkanya Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Ini disebutkan di Al-Qur'anul Karim di surat Al-Burud ayat 10 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa la yatubu walahum azabul jahannam walahum azabul harik. Barang siapa kemudian melakukan fitnah terhadap seorang laki-laki yang beriman ataupun wanita yang beriman, kemudian mereka enggak bertaubat ya atas perbuatannya tersebut, walahum azabul jahannam, maka bagi dia azab neraka jahanam, walahum azabul harik, dan juga untuk dia azab yang membakar. Artinya di sini ada penekanan ya, di neraka jahanam sendiri udah api neraka yang sangat panas, dikatakan lagi, tegaskan lagi untuk dia azab yang membakar ya. Artinya di sini besar sekali murkanya Allah Subhanahu wa taala terhadap pelaku fitnah ya, terutamanya pada lelaki yang beriman ataupun wanita yang beriman. Nah ini kalau dalam kasus kemarin kita nggak tahu yang dikatakan Wahabi itu siapa. Yang paling parah nanti ketika Wahabi itu memang ada dan nggak melakukan itu, mereka kemudian nggak punya keyakinan itu, dosanya akan jatuh ya sebagai dosa fitnah terhadap yang membuat video tersebut. Nauzubillah min zalik. Mungkin orang bisa selamat dari
hukumannya manusia bisa gitu, dari hukum manusia tadi, dari hukumnya Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab nanti nggak akan bergeser itu kaki seseorang sampai kemudian dia mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bahkan kalian berbuat kebajikan sebesar biji zarah, kalian akan melihatnya. Bahkan kalian kemudian berbuat kejahatan sebiji zarah pun kalian akan mendapatkan balasannya. Nauzubillah min zalik. Dan ini memang saat ini sepertinya banyak sekali ya orang kemudian menggunakan media sosial ini, khususnya di kanal YouTube, membuat video-video yang memang kemudian bikin kita orang awam itu bingung. Kenapa bingung? Karena kemudian di situ dicampur ini yang ada di agama kita dengan nilai-nilai yang mungkin di luar literasinya agama Islam. Karena menurut sejarah juga Nabi Muhammad SAW juga ketika berperang sampai kemudian sempat bercucuran darah kepalanya, ketika berperang kemudian giginya juga sempat gigi serinya patah gitu kan. Sahabat Khalid bin Walid yang dinamakan dia sebagai Saifullah, pedangnya Allah Subhanahu wa taala, julukannya, dia juga kalau dibuka badannya penuh luka-luka ya, bekas sabetan pedang ketika berperang. Nah ini sekarang juga tiba-tiba muncul orang yang membawa bungkus agama, pakai pakaian orang muslim, kemudian baca-baca doa-doa tertentu ya bisa yang doa-doa tertentu yang memang yang melambangkan, menyimbolkan orang seorang muslim, kemudian memiliki kekebalan, orang loncat-loncat terpental-pental gitu kan. Yang nyatanya sebetulnya juga videonya ternyata kebanyakan adalah video settingan gitu kan. Yang ini membuat bingung terutama terhadap saudara-saudara kita muslim yang mungkin masih muda ya, masih awam gitu kan. Ini area abu-abu memang yang disenangi oleh syaitan di sini, karena memang di area abu-abu lah nanti orang yang berilmu pun bisa terpleset gitu di situ. Oleh karena itu teman-teman, saya berusaha menggunakan, kalau kekuatan tangan nggak mampu, siapa saya gitu kan. Tapi saya menggunakan lisan saya di sini untuk ketika saya memiliki nikmat kesehatan, memiliki nikmat waktu luang dari Allah Subhanahu wa taala, saya gunakan waktu luang saya dan kesehatan saya untuk membuat konten yang merupakan saya pikir untuk edukasi terhadap saudara-saudara kita ya, di mana saat ini memang kebohongan, fitnah ini kita nggak bisa membedakan lagi gitu kan. Kita nggak bisa lagi gitu kan membedakan yang mana ketika memang banyaknya sekali ahli-ahli, kita nggak tahu betul gitu kan. Bahkan YouTube sendiri pun algoritmanya nggak mengenali mana yang ahli asli, mana kemudian yang ahli palsu. Apalagi kita gitu kan, yang orang awam gitu kan, yang mana banyak kebohongan, banyak fitnah. Itulah kemudian saya juga mengapresiasi buat teman-teman yang kemudian mau gitu kan membuat kanal YouTube dan melakukan dakwah, ceramah walaupun pendek teman-teman, untuk saling mengingatkan, karena itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'anul Karim sebagai berikut. Tadi artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hendaknya ada di antara kalian ya orang-orang gitu kan yang kemudian menyerukan untuk berbuat kebajikan dan kemudian untuk memerintahkan berbuat yang ma'ruf adalah kebajikan dalam lingkup agama, dan kemudian untuk mencegah perbuatan mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang beruntung. Nah teman-teman, apalagi teman-teman saat ini kita semua bisa sepertinya udah pada punya HP Android, bisa beli kuota. Kalau teman-teman memiliki kemampuan, memiliki kapasitas, yuk kita berjuang gitu kan. Berjuang kemudian untuk menggunakan lisan kita gitu kan buat bikin konten yang kemudian memang saling mau berwasiat ya, berwasiat dalam kebenaran dan berwasiat untuk meninggalkan kemungkaran. Insya Allah teman-teman, kita semua menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang beruntung. Nah itu teman-teman, walaupun saya juga berapa waktu ketika bikin konten banyak kemudian komen-komen yang menyerang saya gitu kan, berkaitan dengan kemarin konten yang saya bikin tentang kasus hukum yang saat ini sedang menimpa Gus Samsudin ya, atau Samsudin Jandab beserta kelompoknya yang bikin video kemarin. Saya terbuka, memang nggak masalah kalau kemudian teman-teman mau komen nggak setuju dengan pendapat saya,
kita berdiskusi. Dalam diskusi itu ada baiknya kemudian kita tetap dalam batasan-batasan etika, tetap dalam batasan-batasan persopanan. Insya Allah kita akan menemukan jalan keluarnya. Akhir kata teman-teman, saya akan selalu mendoakan teman-teman yang nonton video ini mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, begitupun juga saya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.